dituduh mencuri pelaku aniaya rekannya sendiri di Manado. Bea Cukai musnahkan barang impor ilegal dan rokok tanpa cukai. Produk UMKM dan ikan tuna raksasa jadi magnet pameran Tenas 17. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain ketiga sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara tak terima dituduh mencuri, seorang pria tega menganiaya rekannya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken Daratan, Kota Manado pada Senin 22 Juni lalu. Tak butuh waktu lama polisi akhirnya menangkap pelaku. Gerak cepat tim URC Resmo Polresta Manado membuahkan hasil dengan berhasil menangkap seorang pria berinisial FM umur 42 tahun yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial YM umur 37 tahun di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado. Penangkapan dilakukan pada Senin 22 Juli 2026 lalu setelah polisi menerima laporan terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Minggu malam 21 Juli sekitar pukul 23.30 WITA. Dari keterangan polisi, kejadian ini terjadi akibat korban menuduh pelaku mencuri barang milik korban. Tak terima dengan tuduhan tersebut dan sudah dalam kondisi mabuk, tersangka langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian tubuh. Untuk tersangka inisial FM umur 42 tahun dan korban inisial YM umur 37 tahun. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh URC tim Bravo Resmo Polresta Manado. Akhirnya dari hasil penyelidikan, pengumpulan keterangan dari para saksi-saksi, kurang dari 8 jam akhirnya URC tim Bravo Resmo Polresta Manado berhasil menangkap terduga pelaku yang berinisial FM di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken Kota. Kemudian untuk tindak pidana atau pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 466 ayat 2 KUHP sub pasal 466 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman penjara 5 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tersangka saat ini telah ditahan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Minahasa Utara, saudara Satuan Reserse Kriminal Polres Minahasa Utara berhasil menangkap satu tersangka penikaman di lokasi tambang emas Desa Tatelu. Korban yang merupakan rekannya sendiri mengalami 7 luka tikaman. 6 jam pasca kejadian penikaman yang terjadi di lokasi tambang Desa Tatelu, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Minahasa Utara berhasil menangkap pria bernama Aldi Tarore yang terlibat penikaman terhadap rekannya sendiri. Korban atas nama Aditya Nathanael warga Watumea menjadi korban yang mengalami 7 luka tikaman di bagian tubuh. Saat tiba di tempat kejadian perkara, polisi melihat korban bersimbah darah dan langsung membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dari keterangan polisi, kejadian berawal saat korban bersama tersangka hendak pulang usai mengkonsumsi minuman keras. Saat di perjalanan, korban bersama tersangka sempat terjadi adu mulut yang berujung pada penikaman. Di mana kronologi kejadian pada saat korban dan tersangka pergi ke Desa Wasian untuk menghadiri acara pengucapan, keduanya mengkonsumsi miras. Pada saat selesai mengkonsumsi miras, keduanya kembali ke Desa Tatelu. Pada saat di jalan, motor yang dikendarai tiba-tiba kehabisan bensin, sehingga untuk korban dan
tersangka mendorong kendaraan tersebut ke lokasi tambang. Pada saat perjalanan terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Karena sudah mengkonsumsi miras, tiba-tiba tersangka langsung mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan langsung menusuk korban. Saat ditangkap, tersangka mencoba melawan petugas sehingga petugas memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki korban. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, kantor Bea Cukai Pantoloan Palu, Sulawesi Tengah memusnahkan barang impor ilegal dan rokok hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang ilegal tersebut berupa ratusan bol pakaian impor bekas serta jutaan batang rokok tanpa pita cukai dengan total nilai barang mencapai 7,85 miliar rupiah. Sepanjang periode tahun 2025, Bea Cukai Pantoloan Palu berhasil menindak sebanyak 113 kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai. Dari total kasus tersebut, 8 diantaranya diselesaikan melalui sanksi administrasi atau asas ultimum remedium dengan nilai denda 3 kali dari nilai barang bukti hasil tangkapan. Sementara itu, sisa kasus lainnya tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan Palu, Wing Hartopo bilang, operasi penindakan ini dilakukan di beberapa lokasi strategis. Area pengawasan meliputi wilayah Kota Palu, sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah, hingga Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat. Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 275 bal pakaian impor bekas atau bal pres dengan estimasi nilai barang mencapai 550 juta rupiah. Selain itu, turut dimusnahkan sebanyak 4.634.600 batang rokok tanpa pita cukai dengan total nilai barang mencapai 7,3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,48 miliar rupiah. Proses pemusnahan barang bukti secara seremonial dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor sebelum seluruh sisa barang bukti lainnya diangkut menuju tempat pemusnahan akhir milik Bea Cukai Pantoloan. Berdasarkan data pembanding yang kami coba ulang di sisi hilir ya, di sisi pasar memang peredarannya juga sudah semakin sulit kita temukan untuk BKC yang ilegal ini. Kemudian untuk strateginya tadi kami sampaikan ulang ya, tapi kami mengedepankan proses dari serangkaian proses ya, mulai dari intelijen ya. Intelijen artinya di situ adalah pengumpulan informasi, evaluasi dan sebagainya. Kemudian intelijen nanti ditindaklanjuti oleh penindakan artinya kami melakukan upaya untuk menghentikan, upaya untuk menegar dan sebagainya ini. Kemudian juga sampai ke upaya adanya upaya ultimum remedium ya. Kami kedepankan jika atas pelanggaran itu sesuai ketentuan bisa diselesaikan dengan administrasi, kami tawarkan apakah bisa diselesaikan dengan membayar tentunya 3 kali denda. Tapi kalau tidak bisa dan itu maka kami lanjutkan ke proses penyidikan. Guna menekan laju peredaran barang impor ilegal dan rokok tanpa cukai, pihak Bea Cukai Pantoloan terus memperkuat sinergi bersama instansi terkait serta aparat penegak hukum. Petugas kini lebih memfokuskan pengawasan pada jalur-jalur rawan seperti jalur darat, jalur laut, hingga pemeriksaan intensif pada jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 orang pendaki yang mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sabtu 20 Juni 2026. 2 korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan usai alami kecelakaan saat sedang melakukan pendakian di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kedua korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan dan mendapat penanganan medis di Puskesmas Desa Silian. Kedua pendaki mengalami cedera di bagian tangan dan kepala akibat kecelakaan. Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Hingga kini kedua korban dinyatakan selamat dan sedang dalam perawatan tim medis. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, kebakaran hebat melanda kawasan Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 24 Juni 2026. Lebih dari 40 rumah warga dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi saat sebagian warga sedang melaksanakan sholat subuh. Api yang cepat membesar diduga dipicu korsleting listrik, meski penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat membesar dan melalap puluhan rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu dan material mudah terbakar. Kondisi bangunan yang berdempetan membuat kobaran api dengan mudah merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, sembari menyelamatkan barang-barang berharga yang masih dapat dievakuasi. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diterjunkan ke lokasi. Selain itu, puluhan mobil tangki air milik swasta turut membantu proses pemadaman. Petugas bersama warga berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke kawasan pemukiman lainnya. Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya 2 lorong pemukiman terdampak kebakaran. Jumlah rumah yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 40 unit, bahkan berpotensi lebih banyak mengingat kondisi rumah yang berdempetan. Warga menyebut kebakaran kali ini menjadi peristiwa besar kedua yang terjadi di kawasan tersebut setelah kejadian serupa pada sekitar tahun 2010. Kejadian kebakaran ini terjadi pada jam 5 lebih sedikit karena memang kita laksanakan sholat subuh itu pada jam 5. Ketika kita masih dalam keadaan sholat, orang sudah berteriak kebakaran, sehingga kita langsung pada saat sholat juga kita langsung berhenti, kita langsung keluar semua, kita langsung ambil tindakan sikap dan kira-kira kita awal ini kan belum ada pemadam. Kira-kira langkah-langkah apa yang kita harus lakukan? Kita arahkan orang saja untuk menyiapkan bahan-bahan dan barang-barang yang misalnya masih jauh dan amankan barang-barang saja dulu dengan. Belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Akibat kebakaran ini puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi yang lebih aman. Aparat kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan pendataan terhadap sejumlah rumah yang terdampak serta total kerugian yang ditimbulkan. Asarul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan sorotan produk UMKM dan ikan tuna raksasa jadi magnet pameran Penas 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, guna memastikan keamanan bagi para pengunjung, Hotel Santika Palu menggelar pemeriksaan struktur bangunan secara menyeluruh pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo. Pemeriksaan komprehensif ini dilakukan selama 2 hari oleh tim ahli. Pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo, sejumlah infrastruktur di Kota Palu mengalami dampak ringan hingga sedang. Sebagai langkah preventif, pihak manajemen Hotel Santika menggandeng pihak ketiga untuk memastikan kelayakan dan kekokohan struktur gedung. Pemeriksaan dilakukan dengan berbagai metode teknis untuk mendeteksi potensi kerusakan pada seluruh bagian bangunan. Inspektur Engineer PT Sukovindo Cabang Makassar Muhammad Radinal bilang, proses analisis hasil pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar 16 hari kerja. Kali ini kami dari PT Sukovindo Cabang Makassar mengundang untuk melakukan asesmen atau audit struktur untuk gedung Hotel Santika. Kali ini untuk kegiatan kita hari ini adalah untuk melakukan pengujian struktur, yaitu pengujian UPV (ultrasonic pulse velocity) dan pengecekan rebar scan, serta nanti kita juga akan melakukan cek verticality bangunan dengan menggunakan drone untuk mengetahui ketegangan bangunannya, apakah dari gempa ini ada pengaruh kemiringan kaki yang dapat mengganggu kelaikan fungsi bangunan ini.
Langkah inspeksi ini merupakan bagian dari standar operasional prosedur perhotelan pasca bencana. Meskipun pemeriksaan berjalan, pihak manajemen memastikan operasional hotel tetap berjalan normal, serta tetap menerapkan prosedur keselamatan tinggi bagi seluruh tamu yang menginap. Alrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, 7 hari pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,7, BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat sebanyak 1.325 kali gempa susulan. Fenomena gempa susulan ini dinilai normal sebelum kondisi tekanan sesar kembali stabil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Palu hingga kini masih terus memantau aktivitas seismik di wilayah tersebut. Meski frekuensinya cukup tinggi, namun kekuatan atau magnitudo gempa terpantau terus menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dalam rentang waktu 7 hari setelah gempa utama, total tercatat ada 1.325 kali gempa susulan. Sebaran pusat gempa susulan terpetakan secara variatif, namun mayoritas mengarah ke wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Palu, Jati Cipto Kuncoro bilang, pusat gempa utama yang terjadi pada tanggal 16 lalu merupakan dampak dari aktivitas sesar lokal Sausu. Banyaknya jumlah gempa susulan ini merupakan hal yang wajar hingga energi di sekitar bidang patahan tersebut benar-benar kembali di posisi normal. Pasca kejadian gempa pada tanggal 16 Juni kemarin, pada hari ke-7 ini, kita melihat gempa susulan itu sudah di angka 1.325. Namun ini bukan menjadi kami menakut-nakuti, tetapi ini adalah real ya. Kita memang tinggal di daerah, wilayah, negara yang memang rawan akan terjadinya bencana gempa bumi. Dan ini adalah suatu hal yang normal ya, saat memang terjadi gempa besar, maka untuk menjadi dalam kondisi yang kembali sempurna itu kan butuh waktu ya, butuh waktu, dan kemudian ini adalah hal biasa, dan ini yang dinamakan adalah gempa susulan untuk bagian ini menjadi normal kembali. Nah, sehingga namun kalau kita melihat trennya di hari kedua, hari ketiga itu mungkin masih tinggi ya. Namun kalau kita lihat trennya, walaupun sudah di angka 1.325, di hari ke-6, di hari ke-7 ini trennya ini sudah semakin menurun, dan bahkan energi kekuatannya pun itu sudah di bawah 5. Walaupun dari main shock ke aftershock tuh kita melihat ada beberapa gempa masih ada dengan kekuatan 5, sekian ya. Namun di hari ke-6 dan ke-7 ini sudah menurun. Pihak BMKG Stasiun Geofisika Palu menghimbau masyarakat agar hanya mempercayai informasi resmi yang bersumber dari BMKG maupun instansi terkait. Hal ini penting karena beredarnya sejumlah informasi bohong atau hoaks dapat menyesatkan sekaligus memicu kepanikan warga di pengungsian. Alrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, meninggalkan pekerjaan yang telah digeluti selama bertahun-tahun sebagai seorang honorer tentu bukan keputusan yang mudah. Namun bagi seorang warga di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, langkah berani tersebut justru menjadi titik balik menuju kesuksesan. Berbekal tekad dan ketekunan, ia kini berhasil mengembangkan usaha budidaya ikan nila dan mampu meraup omset besar setiap kali panen. Setiap pagi, Arman mengawali aktivitasnya di tepi kolam ikan. Dengan segenggam pakan pelet di tangan, ia menebarkannya ke permukaan air. Seketika, ribuan ikan nila muncul dan berebut menyambut pakan yang diberikan. Potret kesibukan ini berbeda jauh dengan kehidupan Arman beberapa tahun lalu. Pria asal Desa Mekarjaya, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango ini pernah bekerja sebagai tenaga honorer. Namun, 5 tahun silam, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menekuni dunia budidaya ikan secara utuh. Berawal dari sepetak sawah yang diubah menjadi kolam pendederan, Arman
mulai merintis usaha pembibitan ikan nila. Baginya, meninggalkan pekerjaan yang sudah digeluti bukanlah keputusan mudah. Namun, ia melihat peluang besar di sektor perikanan yang terus berkembang. Arman mencoba menambahkan kolam pembesaran dengan sistem bioflok untuk meningkatkan produksi dan efisiensi pemeliharaan ikan. Saat ini, 2 kolam bioflok dan 1 kolam pembesaran konvensional miliknya mampu menghasilkan hingga 8.000 ekor ikan nila siap panen. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang perikanan, Arman tidak menyerah. Ia belajar secara mandiri, mencari informasi, dan terus mengembangkan pengetahuannya tentang budidaya ikan. Awalnya sih saya lihat potensi. Saya coba-coba untuk satu bidang sawah itu, satu petak sawah, saya coba untuk pembibitan. Saya lihat lumayan, jadi saya coba di sini, akhirnya sampai sekarang di bioflok kebetulan ada lahan dan saya coba di bioflok, dan memang tidak gampang sih dari awal kita orang mau bentuk ini bioflok, mau bagaimana cara, dan memang awal saya tidak ada basic sama sekali di sini, cuman dengan seiring waktu saya coba akhirnya jadi juga. Hasil panen ikan nila miliknya kini dipasarkan ke berbagai daerah di Gorontalo. Bahkan pada musim tertentu, permintaan pasar kerap melebihi jumlah ikan yang siap dipanen. Dalam 1 kali masa panen, omset yang diperoleh dapat mencapai puluhan juta rupiah. Arman membuktikan bahwa keberanian mengambil langkah baru dan kemauan untuk terus belajar dapat membuka peluang menuju kehidupan yang lebih baik. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, di tengah ramainya pameran Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS ke-17 di Gorontalo, seekor ikan tuna raksasa menjadi pusat perhatian pengunjung. Ikan hasil tangkapan nelayan Gorontalo dengan bobot 60,5 kg ini tak hanya menjadi objek foto, tetapi juga memperkenalkan potensi kelautan Gorontalo kepada ribuan peserta dari berbagai daerah. Seekor ikan tuna berukuran besar dipamerkan di area PENAS KTNA ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Ikan hasil tangkapan nelayan di perairan Gorontalo dengan bobot mencapai 60,5 kg ini menjadi salah satu ikon pameran yang paling banyak menyita perhatian pengunjung. Tak sedikit pengunjung yang berhenti untuk melihat lebih dekat, mengabadikan momen hingga bertanya tentang asal-usul ikan raksasa tersebut. Namun lapak pameran ini bukan hanya tentang seekor tuna. Di sekitarnya tersusun beragam produk olahan hasil laut khas Gorontalo, mulai dari abon ikan, sambal, hingga ikan sagila asap yang selama ini menjadi salah satu oleh-oleh andalan daerah. Pengunjung juga diajak mengenal miniatur kapal penangkap ikan tuna yang menjadi gambaran aktivitas nelayan Gorontalo dalam memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan. Di satu stand ini, dan khusus yang ini karena terkait dengan PENAS, petani nelayan, maka ada 2 OPD, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Dinas Perikanan. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, kami menampilkan konsep agromaritim yang menjadi program unggulan Pak Gubernur. Jadi salah satunya adalah terkait dengan kapal taksi nelayan yang sudah diberikan atas, dan ini adalah hasil tangkapan dari kapal taksi nelayan tersebut. Yang menjadi ikon kita untuk stand kita ini adalah ikan tuna. Ini adalah ikan tuna yang yellowfin dengan ukuran 65 kilo. Dan dari tadi pagi ini antusias masyarakat terhadap ikan ini cukup luar biasa. Mereka bahkan kaget di Gorontalo bisa melihat ikan yang sebesar ini. Tidak, ini hanya untuk display. Display hanya ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Gorontalo punya produksi ikan tuna yang dengan kualitas yang terbaik. Hasil yang kita pamerkan ini adalah grade A atau kualitas untuk ekspor. Lewat pameran ini Gorontalo tak hanya memamerkan hasil tangkapan dan produk olahan, tetapi juga memperkenalkan daerahnya sebagai salah satu penghasil tuna berkualitas di Indonesia. Diharapkan pameran ini menjadi sarana edukasi tentang kekayaan sumber daya kelautan, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi Kabasarnas RI tinjau kesiapan personil dan peralatan tim SAR Manado.
Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-80 tahun 2026, Polda Sulawesi Utara menggelar bakti sosial di Kelurahan Ketang Baru pada Selasa pagi. Inilah suasana bakti sosial yang digelar oleh Polda Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sejak pagi, masyarakat yang ada di Kelurahan Ketang Baru telah memadati area bakti kesehatan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara. Bakti sosial kesehatan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemberian tongkat bagi disabilitas, serta berbagai kegiatan lainnya. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi mengatakan bahwa selain dalam peringatan HUT Bayangkara, aksi sosial ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kan pada intinya Polri ini kan bagian daripada pemerintahan yang sah Republik Indonesia. Jadi salah satu bentuk komitmen organisasi Polri dan juga kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang tentunya membutuhkan pertolongan. Nah, salah satu juga makna dan fokus kegiatan Polri dalam rangka Hari Ulang Tahun yang ke-80, mengabdi 80 tahun Polri untuk masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial dan bakti kesehatan ini menjadi salah satu fokus daripada kegiatan Hari Ulang Tahun. Dulu nih waktu kecil sakit kanker tulang. Kanker tulang itu seberapa lama nih? Itu dari Nia SD kelas 5 atau 6. Nia senang, Nia dapat tongkat karena tongkat siku tuh Nia suka dari lama. Melalui bakti sosial kesehatan ini, Polda Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sejalan dengan Hari Bayangkara ke-80. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabasarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi meninjau langsung kesiapsiagaan tim SAR wilayah Sulawesi bertempat di kantor Basarnas Manado Rabu siang. Kunjungan kerja Kabasarnas RI berlangsung di kantor SAR Manado. Acara ini dihadiri para kepala kantor SAR dari Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Makassar, Ternate, serta Manado sebagai tuan rumah. Dalam wawancaranya, Kabasarnas menyampaikan 5 hal penting. Pertama, Manado dan Sulawesi dipilih karena termasuk wilayah rawan bencana. Namun sinergi antara stakeholder di daerah dinilai sangat baik. Secara nasional, Indonesia berada di peringkat kedua wilayah dengan potensi bencana alam tertinggi. Kabasarnas menyoroti ketidakseimbangan alutsista yang dimiliki tim SAR saat ini. Untuk mengatasinya, Basarnas mensinergikan semua potensi dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga kementerian lembaga terkait. Menurutnya, kekuatan personil dan peralatan akan disesuaikan dengan potensi ancaman di setiap wilayah. Basarnas juga telah menandatangani MOU program SAR Go to School bersama Kemendikdasmen dan Kemendikti. Sementara untuk kurikulum program ini masih ditindaklanjuti secara nasional dan segera akan diimplementasikan. Secara umum kunjungan kerja saya ke sini yang pertama Manado ini menjadi sasaran saya karena kita tahu dalam beberapa periode terakhir ini potensi kedaruratan yang ada di seputaran Sulawesi ini kita sama-sama tahu cukup tinggi. Dan alhamdulillah berkat sinergi dari kantor SAR yang ada dengan unsur-unsur potensi SAR yang ada di wilayah, saya melihat cukup bagus sehingga alhamdulillah beberapa kejadian mulai dari dampak dari hidrometeorologi, dari geologi, adanya gempa segala itu, alhamdulillah kita tidak sampai mendapatkan dampak yang tidak kita harapkan. Kabasarnas mengimbau seluruh personil SAR dan masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat terjadi bencana. Masyarakat juga didorong untuk turut membantu tim SAR dalam penanganan di lapangan. Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi tim SAR daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
Dari kantor SAR Manado, kita akan terus kawal langkah Basarnas dalam melindungi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar ekspedisi rupiah ke 5 pulau terluar di batas wilayah Sulawesi Utara untuk memastikan uang rupiah di 5 pulau tersebut masih layak edar. Program ini terlaksana melalui kolaborasi antara Bank Indonesia bersama Kodairal 8. Ekspedisi rupiah gagasan Bank Indonesia kembali melakukan perjalanan ke 5 pulau terluar di Sulawesi Utara, yakni Pulau Salibabu, Makalehi, Kabaruan, Karatung, dan Miangas. Melalui kolaborasi dengan Kodairal 8, Bank Indonesia membawa sebanyak 5,2 miliar rupiah untuk dapat ditukar oleh warga di area kepulauan. Program ini diadakan untuk memastikan kedaulatan mata uang rupiah serta memastikan uang yang dipakai oleh warga masih layak edar. 5,5 miliar rupiah yang kita bawa, semuanya uang baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik uang-uang yang lusuh yang beredar di kepulauan tersebut, ya. Karena kita tahu semua kan ya, di sana mungkin hanya ada satu bank di Miangas, yang lainnya pulau-pulau itu mungkin, dan uang itu hanya beredar di situ saja, sehingga itu lusuh, tidak layak edar, kemudian juga tidak memenuhi syarat kesehatan dan lain-lain gitu ya, dan juga menjadikan ini kondisi uangnya kok seperti ini gitu ya. Jadi itu yang akan kita tarik. Angkatan Laut memerintahkan satu KRI yang memang mendukung kegiatan ini di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu KRI Selar 879. Memang penunjukan KRI ini tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia kita melaksanakan ini juga dengan penunjukan unsur-unsur KRI dari Mabesal, ya, dari Mabes Angkatan Laut ditunjuk untuk mendukung kegiatan ini. Program ini merupakan program tahunan yang selalu digelar oleh Bank Indonesia dengan menyasar berbagai daerah yang masuk dalam kategori daerah 3T. Bank Indonesia berharap masuknya uang baru ke daerah terluar tersebut akan membantu masyarakat dalam proses transaksi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, rangkaian Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo dan Sinergi Akselerasi Digitalisasi Gorontalo atau Pesona Serligo 2026 yang dikolaborasikan dengan Penas KTNA ke-17 resmi ditutup pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini mencatat berbagai capaian positif dalam penguatan ekonomi syariah, digitalisasi transaksi hingga pengendalian inflasi daerah. Pesona Sarligo 2026 diikuti oleh 154 pelaku UMKM dan usaha syariah dari sektor fashion, kerajinan, serta olahan pangan bersertifikasi halal. Antusiasme masyarakat terlihat dari sejumlah pengunjung yang mencapai lebih dari 27.000 orang atau meningkat 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama pelaksanaan kegiatan, transaksi penjualan produk UMKM dan usaha syariah tercatat mencapai lebih dari 1,6 miliar rupiah, meningkat 41,7% dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Kami menghitung, mungkin juga tidak selalu akurat gitu ya, tapi setidaknya sampai sore tadi ya, dari kunjungan peserta atau warga baik Gorontalo maupun peserta Penas yang hadir di Pesona Serligo selama 4 hari sampai sore tadi, kami perkirakan mencapai lebih dari 23.000 orang. Dan ini jumlah yang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau kita bandingkan di tahun lalu, ini meningkat sangat pesat ya, sampai 300%. Dan ini juga karena memang ada kegiatan Penas yang diselenggarakan juga di Libot. Selain transaksi penjualan, kegiatan ini juga menghasilkan realisasi business matching senilai 3,6 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari kerjasama pemasaran produk syariah serta pembiayaan dari lembaga keuangan syariah kepada sejumlah UMKM di sektor olahan pangan dan kerajinan. Kegiatan yang berlangsung 4 hari ini ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida serta dimeriahkan oleh penampilan artis religi Opik. Meski Pesona Serligo 2026 telah resmi ditutup, kawasan Taman Budaya Limboto tetap dibuka untuk masyarakat selama rangkaian Penas KTNA ke-17 berlangsung. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Ribuan relawan SPPG di Sulawesi Selatan unjuk rasa dukung MBG. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga bahan pokok seperti cabai rawit di pasar tradisional Terong Makassar masih tinggi. Meski sudah ada mengalami penurunan harga di beberapa jenis bahan pokok, namun hal ini masih tetap dinilai tinggi oleh konsumen. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Makassar masih tergolong tinggi, di mana cabai dihargai Rp45.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar dijual dengan harga Rp45.000, kini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Untuk cabai keriting dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya, dulunya Rp25.000 per kilogramnya. Bukan cuma naik, beberapa bumbu dapur juga ada yang mengalami penurunan harga, di mana harga bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 yang sebelumnya dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, dan bawang putih tetap dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sudah mengalami penurunan, tapi cuma sebentar sekali turun naik lagi, tidak stabil. Kalau Lombok kecil sekarang 45, tapi yang rekang. Yang agak murah itu jenis Ponto, bisa 25 sampai 30. Kalau ini yang harga 45 ini normalnya berapa biasa? Normalnya biasa sampai 30, biasa 25. Kalau untuk cabai besar sama cabai rawit kalau cabai besar masih tinggi. Cabai besar 45. Biasa normalnya bisa 15, bisa 25. Itu per kilo? Iya. Kalau geriting sekarang 35. Harga ini pun dipicu dengan kurangnya stok di pasaran dan terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pedagang pun berharap harga semakin stabil agar perekonomian masyarakat tetap berjalan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ribuan relawan SPPG yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di bawah jembatan layang Makassar Rabu siang. Masa aksi yang didominasi emak-emak ini menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ribuan relawan SPPG dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan berunjuk rasa di bawah jembatan layang Makassar, Sulawesi Selatan Rabu siang. Dengan membawa spanduk berisi dukungan terhadap pemerintah Presiden Prabowo, masa aksi yang didominasi kalangan emak-emak ini menyuarakan keberlanjutan program-program yang dianggap pro-rakyat, termasuk program makan bergizi gratis. Menurut pengunjuk rasa, program makan bergizi gratis dikatakan memberi dampak positif bagi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di pelosok-pelosok desa. Perwakilan pengunjuk rasa bilang aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah di tengah banyaknya penolakan terhadap program-program pemerintah. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyampaikan 6 maklumat dukungan, yakni mendukung penuh program makan bergizi gratis, mendesak evaluasi total tata kelola makan bergizi gratis, perbaikan prasarana pendidikan, dan percepatan pembangunan sekolah rakyat. Perkuat Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat, mendukung penguatan ekonomi kampung nelayan, dan mewujudkan pembangunan nasional secara merata. Aksi damai, masa aksi yang hadir pada hari itu rata-rata hadir berdasarkan nuraninya melihat kondisi di media sosial. Banyak yang menolak program makan bergizi gratis, banyak yang menolak program Bapak Prabowo. Maka dari itu, rekan-rekan aksi pada hari ini, aksi kita ini terkonsolidasi. Kami sepakat untuk melakukan aksi damai, mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan beberapa program-program yang pro rakyat. Program pemerintah hari ini itu jelas memberikan efek domino, memberikan efek ekonomi di pelosok-pelosok, khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa roda perekonomian penghasilan Bapak Ibu yang ada hari ini itu sudah bisa bertambah karena hadirnya program-program yang pro rakyat. Selain di Jembatan Layang, unjuk rasa juga digelar di kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka ke pihak DPRD Sulawesi Selatan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, guna menjaga kelestarian lingkungan di Papua Barat Daya, sebuah lembaga konservasi Tera Abadi Papua resmi hadir di Kota Sorong dan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya di kawasan Raja Ampat. Peresmian kantor lembaga tersebut dilakukan langsung oleh Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya.
Lembaga Konservasi Tera Abadi Papua resmi membuka kantornya di Jalan Selat Obi, Geng Dokarim, Kelurahan Kelasabi, Distrik Manoy, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian dilakukan oleh Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya pada Kamis 24 Juni 2026 dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Gubernur Elisa Kambu mengatakan bahwa pembangunan Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut Gubernur, luas wilayah dan kompleksitas tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Kita menyambut dengan baik. Papua ini luas, khususnya di Papua Barat Daya. Kebutuhan kita untuk ingin memajukan Papua Barat Daya, itu mimpi kita bersama, tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi semakin banyak orang yang terlibat itu lebih bagus. Dan puji Tuhan, hari ini tambah satu teman baru lagi, kendaraan baru lagi, yaitu Tera Abadi Papua. Sementara itu, Meiti Mongdong, Direktur Utama Tera Abadi Papua, menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Papua Barat Daya. Selain Raja Ampat, Tera Abadi Papua juga berencana memperluas program konservasinya ke sejumlah wilayah lain di kawasan Kepala Burung Papua. Hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga. Kehadiran Tera Abadi Papua diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kekayaan alam Papua Barat Daya. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian melaunching program bedah rumah di Kampung Moso yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito bersama Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi melaunching program bedah rumah di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kampung Moso dipilih sebagai lokasi pencanangan karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program bedah rumah merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN. Mendagri menyebut jumlah rumah yang akan dibedah meningkat signifikan dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 400.000 unit pada tahun 2026. Untuk wilayah Papua, program BSPS akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah Papua. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Di antaranya adalah program bedah rumah. Program bedah rumah itu beliau anggarannya lebih kurang 8 triliun ya. Dan beliau ingin dikelola secara terbuka. Tidak ada korupsi. Seluruh jajaran juga dibuat sistemnya. Kemudian ini dapat kita lihat dengan kebijakan Pak Menteri PKP mengalokasikan 8 triliun itu terjadi lompatan bedah rumah yang luar biasa. Yang tahun lalu hanya 45.000, sekarang menjadi 400.000 se-Indonesia. Nah dari 400.000 ini, ya, beliau juga melihat mana daerah-daerah yang perlu mendapat prioritas. Di antaranya daerah-daerah yang prosentase rumah yang tidak layak atau tidak punya rumahnya tinggi. Sementara Wali Kota berharap program bedah rumah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kawasan pemukiman tidak layak huni, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan di tanah Papua. Vindi Rakbeni, Kompas TV Jayapura, Papua.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.